Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderin29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan lagi lampu LED laser atau LED laser Waymaker UV1 Plus 25 watt di Honda ADV 160, dan pemasangan seperti biasa di bagian bawah headlamp atau tepatnya di bekas dudukan plat nomor bawaan aslinya. Dan kebetulan ada pemasangan saklar kiri fiction original yang sudah kita custom PNP di Honda ADV 160, dan juga pemasangan double klakson. Klakson menggunakan klakson Denso keong yang waterproof, tetapi klakson orinya tetap kita pertahankan atau tetap kita buatkan saklar tambahan untuk memfungsikan antara klakson standar berikut klakson Denso keong waterproof. Untuk hasil pemasangan dari lampunya, seperti biasa kita buatkan seperti ini ya. Dan untuk cahaya sendiri, request ownernya itu low beam warna putih, high beam warna kuning. Lanjut, di sini ada pemasangan klakson dan keong waterproof yang kita buatkan sejajar seperti ini ya. Karena masih banyak yang bingung untuk posisi pemasangan bracket ya. Jadi jika memang pembeliannya bukan di kami semua, yang pasti di bagian bracket pun tetap berbeda ya. Tapi ada yang menanyakan untuk dari segi bracketnya, ya selalu kita buatkan seperti ini. Ini memang kita menggunakan bracket custom khusus untuk Honda ADV 150 atau 160, khusus untuk lampu tembak seperti lampu Hapa MP1, Kuromoto X1 atau Waymaker UV1. Ini untuk hasil tampak belakangnya ya. Jadi sudah kita presisikan supaya tidak mentok di bagian spakbor, tetapi cahaya juga tetap keluar dengan normal. Untuk klakson Denso keong waterproof tersebut, kita tidak mengganti klakson orinya ya, hanya menambahkan klakson Denso-nya. Jadi pas kita menyalakan menggunakan saklar 2 mode, jika ke bawah maka yang berfungsi adalah klakson Denso yang ini. Jika posisi saklar ke atas, maka yang berfungsi adalah klakson standarnya. Nah, di sini kenapa ada hanya satu menggunakan relay set? Relay set ini yang kita fungsikan hanya untuk mengaktifkan klakson Denso keong waterproof saja. Tetapi kalau untuk klakson standar itu tetap melangsungkan instalasinya seperti bawaan motornya. Karena beban juga nggak terlalu besar seperti klakson Denso keong waterproof, jadi tanpa harus menggunakan relay. Untuk penempatan relay set, selalu kita gunakan untuk 3 relay ya. Jadi untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Dan kenapa sih selalu kita buatkan 3 relay? Sebenarnya ada yang beberapa pemasangan itu hanya menggunakan 1 relay untuk semua fungsi, nggak masalah, tetap fungsinya sama saja. Tetapi kalau kita bertujuan untuk kedepannya, contohnya jika ada salah satu yang trouble ya, khususnya relay yang sebelah kanan, karena kita rutin menggunakan, jika ada trouble kita bisa mengganti sementara untuk posisi relay yang sebelah kiri yang di tengah atau sebelah kiri yang di ujung. Oke. Tapi kalau memang bisa sekaligus ya kita menggantikan saja. Tetapi kalau kita kondisinya memang tidak ada tempat untuk mengganti sementara ya kita manfaatkan untuk relay yang sebelahnya. Dan beban pun memang sudah kita bagi ya masing-masing untuk cahaya warna putih, cahaya warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Jadi untuk beban keluarnya pun lebih ringan tanpa harus memaksakan dengan 1 relay saja. Dan untuk penempatan driver kita pasangkan di bagian sini. Ini driver Waymaker. Kita posisikan di bagian sini ya. Ini menempel di bagian besi karena lebih efektif jika kita memasangkan di bagian sini daripada kita menempel di bagian kabel bodi. Dan yang pasti di sini dari keluar relay set ini ada soket 3 pin yang menuju ke saklar 2 mode yang ada di sebelah kanan saklar kiri fixer untuk pemasangannya. Dan di sini ada soket 2 pin untuk masuk ke dari saklar kiri fixer yang sudah kita buatkan atau fungsikan rangkaiannya. Input positif menuju ke saklar 2 mode, dan untuk yang menyala bersamaan pas kita menyalakan di bagian high beam atau pulse beam. Dan yang pasti di sini ada soket 4 pin. Nah, soket 4 pin ini berasal dari relay set juga yang menghubungkan ke driver lampu tembak. Di sini fungsinya adalah untuk negatif lampu, positif yang nyala bersamaan, cahaya warna kuning, dan yang nyala warna putih. Untuk hasil pemasangan saklar kiri fiction ya seperti biasa ya, selalu kita menggunakan kualitas original
yang sudah kita custom PNP-kan di Honda EDV 160. Dan di sini kebetulan menggunakan dua saklar 2 mode ya. Jadi mungkin jika ada yang penasaran fungsinya, yang pertama untuk lampunya kita menggunakan saklar yang 11 ini yang sudah kita buatkan ketambahan untuk dudukan dari saklar 2 modenya supaya memudahkan dalam pemakaiannya. Oke, untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, pas kita menyalakan fast beam atau high beam nyala bersamaan akan berfungsi. Dan di bagian bawah inilah yang kita buatkan untuk fungsinya untuk mengaktifkan klakson Denso yang waterproof dan juga klakson standar. Yang pasti dari saklar 2 mode untuk jadi ada dua ya. Satu masuk ke relay set klakson ya, kita posisikan ke bawah sini. Satu lagi masuk ke relay set lampu tembak. Kalau relay set klakson tetap menggunakan satu relay, kalau relay set lampu tembak kita menggunakan 3 relay, dan tinggal ditancapkan saja seperti ini. Karena sudah kita buatkan soket PNP ya, sangat mudah sekali. Karena yang pasti dari saklar 2 mode itu keluar ada 3 kabel. Oke, jadi inputnya di sini sudah kita buatkan paralel, masuk dari saklar kiri Vixen, masuk ke input positif menuju ke relay set. Nah, yang dari saklar 2 mode di bawah saklar Vixen kita buatkan soket seperti ini ya. Ini yang masuk ke soket saklar 2 mode yang di bawah saklar kiri Vixen, yang fungsinya untuk mengaktifkan di saat pas kita ke bawah, yaitu klakson dan soket yang waterproof yang berfungsi. Jika kita menyalakan atau mengaktifkan ke atas, maka klakson standar yang akan berfungsi. Untuk switch fungsinya atau tombol fungsinya tetap menggunakan satu saklar yang ada di saklar Vixen saja. Yang pasti di sini ada pemasangan 2 relay. Satu relay masuk ke relay set lampu tembak Waymaker. Satu lagi masuk ke relay set bagian klakson. Untuk penempatan dudukan klakson ya di bagian bracketnya, kita buatkan lubang baru di bagian 1 cm mundur ke belakang sesudah lubang yang awal supaya tidak mentok di bagian bodi sini dan tidak mentok juga di bagian depan sini. Jadi dua-duanya kita buatkan lubang baru sekitar 1 cm dari lubang yang lama ya. Ini juga jaraknya memang pres banget, sekitar 1 sentian. Jadi tetap kita buatkan space untuk klaksonnya supaya suaranya tetap maksimal. Nah, tak lupa di sini selalu kita buatkan ada modul untuk memfungsikan atau mengaktifkan saklar kiri Vixen ya di bagian sini. Kita pasangkan atau posisikan di bagian sini juga supaya lebih aman. Dan yang pasti dari saklar kiri Vixen ada satu kabel. Ini kabel yang warna kuning. Ini untuk mengaktifkan bagian negatif modul. Dan di sini terdapat ada 2 kabel negatif. Satu masuk ke bagian modul saklar kiri Vixen, satu lagi masuk ke negatif relay set lampu. Untuk negatif klakson kita pasangkan di bagian sini supaya jangkauannya lebih dekat ya, dan tidak terlalu panjang kabelnya, dan yang pasti suara juga lebih maksimal. Oke, akan kita lanjut untuk pemasangan bodi, untuk pemasangan bodi semuanya ya. Terus nanti kita lanjut untuk pengetesannya di outdoor atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita bisa lihat review hasil pemasangannya ya. Jadi walaupun pemasangan ada di bawah headlamp, tetapi posisi output cahayanya itu kita menyesuaikan dari cut off-nya. Jadi tetap keluar secara sempurna ya, tidak kehalang sama sekali. Kalau posisi dari samping ya seperti ini ya. Jadi terlihat tapi sedikit banget. Jadi lebih aman jika kita menaruh kendaraan atau kita parkir di sembarang tempat. Kalau kita posisi di luar ya memang lebih riskan ya. Apalagi setiap pemasangan itu selalu menggunakan kualitas lampu yang premium. Nah, kita coba masuk ke bagian senjanya. Terus ke lampu utama. Nah, sini bisa terlihat ya untuk hasil cahayanya. Ini lampu standar dari Honda ADV 160. Kita tes untuk lampu tembak Waymaker low beam warna putih. Nah, sangat jelas sekali ya. High beam, low beam, fast beam. Kita bandingkan lagi lampu tembak, lampu standar, high beam, fast beam. Nah, di sini ya yang belum banyak orang tahu fungsinya. Pas kita menyalakan ke bawah seperti ini, oke, maka kita tekan, yang berfungsi adalah klakson Denso yang waterproof.
Nah, pas kita menyalakan ke atas, maka yang berfungsi adalah yang standar. Oke. Pas kita off-kan ke tengah, maka akan off juga. Nah, kita standby ke bawah aja ya. Dan untuk lampu tembaknya kita on-kan ke bawah, warna putih. Ini untuk hasil cahayanya. Kita nyalakan ke atas, warna kuning. Ini untuk hasil cahayanya. Pas beam, low beam, pas beam, high beam, pas beam. Oke, terakhir kita tes untuk output hasil cahayanya. Masuk ke lampu standar dari Honda ADV 160. Kita menggunakan low beam warna putih Waymaker UV1 plus 25 watt, high beam warna kuning, pas beam, off semua, pas beam, low beam, pas beam. Jadi di bagian saklar kiri fiction, walaupun off, tetap bisa kita nyalakan ya, seperti ini. Kalau untuk high beam seperti biasa, kita menyalakan dulu lampu utama baru berfungsi sebagai high beam, seperti ini. Kalau kita low beam kan seperti ini, tanpa menyalakan lampu utama, maka yang berfungsi adalah di bagian pas beamnya saja. Kalau udah nyalakan lampu utama seperti ini, high beam akan berfungsi. Dan terakhir untuk klaksonnya, ini mode ke atas, standar, mode ke bawah, klakson dan shock yang waterproof. Kita off-kan semuanya, pas beam, oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak Waymaker UV1 plus 25 watt dan juga klakson dan shock yang waterproof. Terus saklar kiri fiction yang sudah kita custom PNP-kan di Honda ADV 160 dan juga relay set rakitan yang sudah kita PNP-kan dari saklar kiri fiction menuju ke lampu tembak Waymaker UV1 plus 25 watt pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasanan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk informasi saja, jika lebih ingin direspon lebih cepat maka langsung kontak WhatsApp saja ya, yang dari kolom deskripsi. Jangan terlalu di kolom komentar, nanti akan slow respon karena akan banyak banget untuk notifikasi komentar di semua video. Jika memang lokasi dekat, lokasi kami itu kan berada di daerah Tangerang Selatan ya. Jika teman-teman lokasinya di Tangerang, Bogor, Depok atau Bekasi, jika ingin datang langsung bisa datang ke workshop kami, atau yang di luar kota bisa langsung memesan paket lengkap total supaya mempermudahkan dalam pemasangannya nanti. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.